Supply chain management merupakan pengelolaan dan juga pengawasan pada rantai siklus mulai dari pemasok dan mitra kerja hingga ke pelanggan. Supply chain management tidak hanya mengatur alur barang dan informasi, tetapi juga mencakup kerja sama dengan pihak eksternal seperti supplier, distributor, pengelolaan sumber daya, dan operasional di dalam perusahaan. Tujuannya adalah memastikan semua proses berjalan efisien dan terintegrasi agar produk bisa sampai ke konsumen dengan tepat waktu dan kualitas yang terjaga. Nah, kenapa sih supply chain management ini penting? Yang pertama adalah it minimize cost, waste, and production waste. Nah, karena pengelolaan yang efektif dapat mencegah terjadinya keterlambatan atau kelebihan stok. Proses produksi juga jadi lebih cepat karena bahannya sudah tersedia, yang pada akhirnya menurunkan biaya, mengurangi limbah, dan mempercepat waktu produksi. Yang kedua adalah improve profitability. Nah, karena biaya operasionalnya lebih rendah, otomatis keuntungannya bisa jadi lebih naik. Lalu yang ketiga adalah anticipate and mitigate risk. Supply chain management yang efektif dapat mengandalkan data dan teknologi untuk memprediksi masalah yang belum terjadi. Nah, kayak keterlambatan pengiriman, kelangkaan bahan, atau gangguan di jalur distribusi. Lalu yang keempat adalah provide a competitive advantage in the global market. Nah, SCM memungkinkan perusahaan merespon permintaan pasar dengan cepat. Hal ini meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membuat bisnis lebih unggul dibandingkan pesaing yang terjadi di pasar global. Selanjutnya, two components of supply chain. Nah, dalam penerapannya, supply chain management dibagi menjadi dua bagian utama yang saling terhubung, yaitu upstream supply chain, yaitu manajemen yang mengurus hubungan antara perusahaan dengan vendor atau juga pihak lain dalam hal transfer barang. Jadi, barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tidak langsung sampai ke tangan konsumen, tetapi juga disalurkan ke perusahaan penyalur lainnya. Sedangkan untuk downstream supply chain, yaitu merupakan sebuah manajemen yang mengurusi transfer barang dari perusahaan langsung kepada tangan konsumennya. Baik, kita akan membahas tentang value chain model. Nah, di sini merupakan model yang mempertimbangkan bagaimana aktivitas rantai pasokan dapat menambah nilai pada produk dan layanan. Terdapat dua model value chain. Yang pertama adalah traditional value chain model. Dalam model ini terdapat beberapa faktor pendukung, yaitu pertama adalah human resource, itu merupakan suatu perekrutan dan pelatihan karyawan. Finance itu merupakan pengelola anggaran, investasi, dan biaya operasional. Ketiga adalah informasi sistem, itu merupakan teknologi yang mendukung operasional. Nah, di sini terdapat gambar yang merupakan sebuah proses dari traditional value chain model. Yang pertama adalah inbound logistik. Ini merupakan sebuah pengadaan bahan baku dari supplier atau vendor lainnya. Kedua adalah operation atau manufacturing. Ini merupakan proses produksi menjadi barang jadi dengan menekankan biaya produksi. Ketiga adalah outbound logistik. Ini merupakan distribusi ke pelanggan, biasanya dikirim melalui distributor, retail fising, dan e-commerce. Keempat adalah marketing and sales. Ini merupakan menjual dan mempromosikan produk, biasanya dipromosikan melalui media sosial, billboard, influence, dan lain-lainnya. Lalu kita akan next, kedua adalah revised value chain model. Ini merupakan model yang lebih modern dengan menyesuaikan perubahan pasar yang lebih dinamis. Di sini terdapat prosesnya. Yang pertama adalah market research, dengan menganalisis pasar, kebutuhan pasar dari survei, wawancara, dan lain-lainnya. Kedua adalah new product development, yaitu dengan merancang produk baru sesuai hasil riset, dengan melakukan hasil inovasi dari produk yang sudah kita riset. Ketiga adalah market product, yaitu sebuah strategi pemasaran agar produk dikenal luas. Lalu selanjutnya ada procure material, yaitu mendapatkan bahan terbaik dengan harga kompetitif. Kemudian next kita ke procure product, dengan memastikan produksi berjalan efisien dan tepat waktu. Yang terakhir adalah manage selling and fulfillment, yaitu dengan penjualan, pengiriman, dan layanan pelanggan yang cepat. Sekarang kita akan membahas strategi and risk in digital supply chain. Nah, dalam konteks e-bisnis internasional, transformasi digital supply chain membawa keuntungan besar pastinya untuk perusahaan. Misalnya peningkatan efisiensi, visibilitas, dan juga kecepatan. Namun, digitalisasi juga menimbulkan resiko baru. Oleh karena itu, strategi supply chain digital harus selaras dengan jalannya risk management perusahaan. Kita ambil contoh satu konsep, yaitu risk appetite perusahaan. Nah, risk appetite ini adalah sejauh mana sih perusahaan bersedia dan juga mampu menoleransi resiko untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, risk appetite sangat menentukan arah strategi. Misalnya, perusahaan dengan risk appetite rendah akan lebih berfokus pada kepatuhan dan juga keamanan sistem. Sementara itu, perusahaan dengan risk appetite tinggi atau tingkat toleransi yang tinggi akan lebih berani mengadopsi teknologi baru, meskipun belum sepenuhnya stabil. Nah, selain itu, saya juga akan menyebutkan 3 pendekatan utama atau risk strategi dalam e-digital atau e-bisnis. Nah, yang pertama ada risk averse strategy. Nah, risk averse strategy ini biasanya cocok untuk industri regulatif tinggi, misalnya farmasi, dengan digitalisasi fokus pada kontrol dan juga keamanan data. Kemudian yang kedua ada risk neutral strategy. Nah, risk neutral strategy ini biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur global, yang gunanya untuk menyimbangkan efisiensi dan juga mitigasi resiko. Nah, teknologi yang biasa diadopsi adalah misalnya AI dan juga backup supplier. Kemudian yang ketiga ada risk seeking strategy. Nah, risk seeking strategy ini biasanya dipilih oleh perusahaan startup atau bisnis startup atau e-commerce yang agresif dan berani mengadopsi blockchain atau Internet of Things untuk keunggulan kompetitifnya.
Selanjutnya ada information system infrastructure plus supply chain. Biasanya di sini sebuah perusahaan akan menggunakan teknologi untuk mengontrol dan juga mengorganisasi berbagai pergerakan dari produk, data, dan dana yang berkaitan dengan supply chain yang mereka miliki. Sistem ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama data warehouse, yaitu tempat penyimpanan data historis dan juga data agregat dari berbagai sistem yang akan nantinya akan dianalisis dan digunakan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan. Dan selanjutnya ada enterprise resource planning dan database, yaitu penyimpanan data operasional terkini yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan proses bisnis secara sehari-hari. Selanjutnya data dari warehouse dan juga enterprise resource planning database akan dikelola di supply chain planning system. Yaitu yang pertama data optimization, yang mana perusahaan akan merencanakan satu rantai pasokan yang paling efisien mulai dari pengadaannya, lokasi pabrik, hingga ke proses distribusinya. Selanjutnya ada manufacturing planning, yaitu perencanaan kebutuhan material dan kapasitas produksi untuk memenuhi berbagai permintaan. Selanjutnya ada supply planning, yaitu perencanaan pengadaan bahan baku dan komponen dari pemasok. Yang terakhir ada demand planning, yaitu peramalan permintaan pelanggan untuk produk dan juga layanan yang mereka miliki. Selanjutnya data dari supply chain planning system akan dikelola ke supply chain execution system. Yang pertama adalah procurement, yaitu proses pembelian bahan baku yang dibutuhkan. Selanjutnya ada manufacturing, yaitu kegiatan produksi yang sesuai dengan rencana perusahaan. Selanjutnya warehouse management, yaitu proses penyimpanan dan juga pengelolaan barang yang ada di gudang. Yang ada processing, yaitu memproses pesanan pelanggan dan juga melakukan pengiriman. Terakhir ada distribusi, yaitu mengelola pengiriman barang hingga ke tangan pelanggan. Yang selanjutnya data dari supply chain system akan dikirimkan kembali ke data warehouse dan juga enterprise resource planning and database, di mana selanjutnya nanti akan dikelola oleh forecasting, monitoring, and alerts, di mana data-data yang ada di sistem tersebut akan dipantau hasilnya dan juga diberikan kembali melalui intranet maupun extranet. Selanjutnya kita masuk ke konsep e-procurement. E-procurement atau electronic procurement merupakan transformasi digital dari proses pengadaan tradisional yang semula berbasis dokumen kertas menjadi sistem terotomatisasi. Inti konsep ini adalah penggunaan teknologi digital untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan proses pengadaan barang dan jasa dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mempercepat siklus pengadaan. Model e-procurement. Dalam mengimplementasinya, e-procurement dapat dijalankan melalui beberapa model. Pertama, single site one-to-many, pembeli mengakses katalog elektronik dan melakukan pemesanan langsung melalui website pemasok. Model ini cocok untuk pembelian sederhana namun kurang ideal untuk pengadaan kompleks karena tidak terintegrasi dengan sistem internal pembelian. By site many-to-one, perusahaan mengembangkan sistem e-procurement sendiri yang terintegrasi penuh dengan ERP internal. Honeywell menjadi contoh ideal dalam menerapkan model ini, di mana mereka berhasil mengelola ribuan komponen elektronik dari berbagai negara melalui sistem SAP yang terpusatkan. Keunggulan utama model ini adalah kontrol penuh atas proses pengadaan. Terakhir, marketplace many-to-many melibatkan platform B2B natural yang menghubungkan banyak pembeli dan pemasok. Model ini menawarkan keuntungan dalam hal harga kompetitif dan pilihan pemasok yang lebih luas. Namun, seringkali dia menghadapi tantangan interoperabilitas sistem. Integrasi e-procurement. Agar e-procurement efektif, perlu mengintegrasi sistem internal perusahaan seperti ERP dengan sistem eksternal pemasok. Secara mendasar, terdapat dua pendekatan utama dalam integrasi ini. Local Electronic Catalog Choice A, perusahaan menyimpan katalog elektronik dari berbagai pemasok secara internal di balik firewall perusahaan, yang memudahkan akses tetapi memerlukan pembaruan berkala melalui CD atau koneksi elektronik. 2. Punch-out Catalog Choice B, menggunakan punch-out catalog untuk mengakses katalog eksternal pemasok intermediary secara real-time. Dengan keuntungan format data terstandarisasi, terutama ketika melakukan B2B exchange, integrasi ini memerlukan software e-procurement khusus untuk middleware untuk menghubungkan komponen ERP dengan sistem eksternal. Selanjutnya aku akan menjelaskan 5 hak pembelian menurut Bailey. Pembelian barang itu harus mendapatkan barang dengan harga yang tepat, dikirim pada waktu yang tepat, dengan kualitas yang tepat, dengan kuantitas yang tepat, dan dari sumber yang tepat. Selanjutnya ada aktivitas kunci dalam procurement, yaitu merupakan suatu aktivitas utama dalam proses pengadaan atau procurement di sebuah organisasi. Itu dimulai dari permintaan barang hingga pembayaran kepada pemasok. Selanjutnya aku akan menjelaskan proses procurement beserta alur dokumennya. Yang pertama, originator itu membuat requisition lalu dikirim ke approver. Yang kedua, approver itu menyetujui lalu dikirim kepada buyer. Yang ketiga, buyer membuat purchase order lalu dikirim kepada supplier. Yang keempat, supplier mengirim barang serta dokumen. Dalam dokumen itu termasuk invoice serta delivery note dan diterima oleh warehouse. Dan yang kelima, warehouse memeriksa barang, mengirim dokumen ke akuntan. Lalu akuntan itu akan melanjutkan proses pembayarannya kepada supplier. E-procurement dan katalog digital merupakan sistem elektronik yang dirancang untuk mempermudah dan meningkatkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun sistem ini membawa banyak manfaat, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai potensi kecurangan yang dapat merugikan negara dan melemahkan integritas proses pengadaan. Beberapa bentuk potensi fraud yang umumnya terjadi adalah manipulasi spesifikasi teknis, disusun sedemikian rupa agar hanya satu penyedia tertentu yang dapat memenuhinya, sehingga pesaing menjadi tidak sehat. Lalu ada kolusi antara penyedia dan penjabat pengadaan.
Kerjasama tidak sah yang dilakukan antara penjabat penggandaan dan penyediaan untuk memenangkan tender atau mengatur hasil evaluasi. Lalu ada rekayasa harga dalam katalog digital. Penyediaan menaikkan harga barang atau jasa di katalog digital melebihi harga pasar karena lemahnya pengawasan atau verifikasi sistem. Lalu ada penyalahgunaan akun. Penggunaan akun pengguna lain secara ilegal atau dengan maksud manipulasi proses transaksi dan penggandaan. Lalu ada split order. Paket penggandaan besar sengaja dipecah agar tidak melewati proses lelang dan pengawasan lebih ketat. Lalu ada pencatatan nama penyedia. Nama atau profil penyedia dicatatkan dalam sistem tanpa izin sehingga memungkinkan penyalahgunaan identitas untuk transaksi fiktif. Lalu keterlibatan fiktif. Munculnya penyedia atau transaksi yang tidak benar-benar ada dengan tujuan mencairkan anggaran secara ilegal. Lalu ada evaluasi yang tidak objektif. Proses evaluasi tidak dilakukan secara transparan dan objektif, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Lalu ada kelemahan sistem verifikasi digital. Sistem yang belum memiliki enkripsi kuat dan pengamanan data yang mumpuni memungkinkan terjadi peretasan dan manipulasi. Lalu yang terakhir ada minimnya audit dan monitoring real time. Ketidakhadiran sistem pengawasan langsung secara digital maupun manual menyebabkan fraud baru terdeteksi setelah kerugian terjadi. Kami dari kelompok 8, aku sendiri sebagai MC acara interview kita saat ini, yaitu Marcelo Kurniawan Chandra. Di sini aku bersama teman-teman aku, ada Stella Ivana Gosal, Ardian Nabila, Ferian Permada Budi, Anisha Clara, Felisa Le, dan juga Ayesa Gulzar. Oke, malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Geraldi Alvin Gosal, biasa dipanggil Alvin. Kalau untuk pekerjaan, sekarang saya bekerja di PT Transcend Indonesia. Secara spesifiknya itu di PT Kalker Service, salah satu anak perusahaan dari Transcend itu sendiri, dan di mana saya menjabat di posisi Country Planning and Material Control untuk negara India. Kalau untuk perbedaan value chain antara India dan Indonesia itu, kalau kami karena sebagai perusahaan yang memang sudah memiliki cabang di berbagai negara, apalagi India itu merupakan pasar terbesar dari Transcend ini sendiri. Tapi karena kami memiliki, seperti saya sebutkan tadi itu, cabang di berbagai negara, apalagi khusus di Afrika, yang di berbagai negara di Afrika itu juga, kami menggunakan standarisasi dari HQ itu sendiri. Jadi terkait dengan bagaimana masing-masing perusahaan mau mulai dari Transcend dari India, Transcend dari Indonesia, itu mereka semua sudah disiapkan suatu guide di mana sistemnya itu memang sudah disiapkan dari HQ itu sendiri, mulai dari seperti yang mulai dari gimana kita harus bisa menyiapkan procurement-nya itu dari ada guide-nya, kita mau mencari vendor bagaimana untuk sistemnya, gimana kita bisa input ke dalam sistem untuk pembukaan PO, untuk bisa kita apply untuk misalnya loan ke HQ, atau misalnya bagaimana kita untuk melihat inventory. Semua itu flow-nya itu sudah diatur dalam guide pusat, sehingga sistemnya itu di-maintain oleh HQ itu sendiri. Sehingga apabila mau dibilang adanya apakah ada tidaknya perbedaan itu, sebenarnya tidak ada, karena memang semuanya sudah diatur oleh HQ, dan semua negara itu harus mengikuti standarisasi yang sudah disiapkan itu, dan dimana setiap tahun kami itu memang mereview lagi apakah ada memang perubahan untuk mengikuti dengan pergerakan dari ekonomi ataupun dengan tuntutan dari pasar itu sendiri. Dan kalau untuk apabila memang mau dibilang apakah rencana untuk ekspansi dan inovasi, ekspansi untuk sekarang ini sepertinya tidak, karena memang cabangnya sudah banyak sekali, mau dari Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Eropa Timur, bahkan Asia Tengah juga. Jadi fokus untuk PT Transcend sekarang ini sendiri dan Kalker juga itu lebih ke bagaimana memaintain dan mengembangkan pasar lagi di masing-masing negara tersebut. Apalagi seperti di Indonesia yang sekarang ini dari mungkin tahun 2023 itu kemarin juga sedang semakin berkembang demand untuk ketiga HP ini. Kalau risk, kalau ini bisa saya jelaskan itu dari segi PMC ini sendiri berarti ya. Karena kalau memang masing-masing, kalau apabila kalian melihat dari internal bisnis perusahaan, kalau untuk dari departemen operations ini sendiri, kalau misalnya dibilang mengikuti KPI, kami itu memang ada target. Berarti apabila kita bisa menyamakan target ini itu, apabila tidak tercapai itu sama dengan risiko yang harus kita hindari, begitu kan ya. Dan memang kalau misalnya itu risikonya apabila untuk dalam supply chain ini sendiri, itu terutama dengan ekses materialnya apakah berlebih tidak, karena memang apakah material berlebih itu, jika terlalu banyak material itu akan mengakibatkan idle stock. Jadi apabila memang tidak demand di pasar tapi kita hanya terus menumpuk barang itu, cost-nya ini kan akan meningkatkan cost untuk penyimpanannya, dan memang cost-nya itu akan semakin lama semakin kita simpan terus, bahkan nilai dari barang ini sendiri pun menjadi tidak ada, begitu kan, karena semakin terlalu lama kita simpan. Dan risiko lagi lainnya itu
terkait dengan perputaran dari inventory itu sendiri. Itu kita bisa sebut dengan aging juga, inventory aging. Dan di mana apabila resikonya itu kalau misalnya material terlalu lama di warehouse kita di shop itu di service center sendiri. Kalau misalnya terlalu lama itu materialnya, jadi apabila memang ada contohnya misalnya di warehouse di sub warehouse A itu ada stok misalnya itu kabel sudah 30 hari gitu kan, dan apabila memang dalam 30 hari ke berikutnya tidak bisa digunakan, tapi makanya kami itu mengkoordinasi dengan tim lapangan untuk bisa menarik kembali kabel itu dan untuk bisa dialokasikan kembali ke warehouse lain yang membutuhkan, atau bahkan kami kembalikan ke HQ gitu ya. Dan risiko yang ketiga itu memang lebih ke masalah risiko itu terkait dengan demand lagi sih dari lapangan itu. Jadi memang bagaimana kami mengatasi risikonya itu sendiri dengan melakukan formulasi dan juga dengan tetap mempertahankan pemainan logika yang benar untuk memastikan kami tidak oversupply material. Nah, misalnya kami demand-nya itu hanya 2 per minggu gitu, sedangkan estimasi mungkin forecast-nya itu kedepannya naik ke 3 atau 4 minggu, 4 piece sampai 8 minggu ke depan gitu. Jadi sedangkan kami masih ada stok misalnya 100 gitu. Kalau misalnya memang kayak gitu, kami memang harus bisa mengatur kembali untuk supaya tidak stop dulu pembelian dari lokal atau pembelian dari atau menarik material dari HQ gitu. Oke, kalau untuk implementasi e-procurement-nya itu, ini mungkin lebih ke dari segi flow-nya begitu ya. Kalau seperti yang saya sudah jelaskan tadi juga, itu kan kalau untuk khusus untuk di India sendiri, karena memang kalau kami menggunakan SAP, dan SAP ini tuh untuk negara lain tidak dipakai. Sedangkan mereka hanya menggunakan sistem yang CRM itu sendiri. Tapi secara keseluruhan garis flow-nya itu tetap sama untuk ke masing-masing negara. Jadi kami dari yang tim PMC ini sendiri itu, kami melakukan perhitungan dulu untuk memastikan material mana yang kami butuhkan untuk membuatkan listnya. Oh, untuk minggu ini kami butuhkan material A, B, C, D, gitu kan. Dan dari situ juga berapa kuantitinya. Nah, kalau misalnya kami sudah tetapkan ini listnya, kami harus lihat lagi. Pertama itu, untuk e-procurement itu kami harus sampaikan dulu ke HQ. Karena HQ itu tetap menjadi primary source untuk bisa kami disuplai material. Gitu, karena dari HQ sendiri juga ada vendor yang sudah mereka kerjasama untuk bisa tetap melakukan pembelian secara teratur begitu kan ya. Nah, apabila dari HQ ini sendiri tidak bisa disuplai, atau ada material yang memang khusus hanya bisa dibeli di lokal, dan itu kami lanjut ke tahap kedua. Nah, kalau untuk ini sendiri itu, kami dari tim PMC itu harus melakukan komunikasi dulu dengan tim China yang bertugas untuk manage pabrik-pabrik lokal. Dan di mana itu dari situ kami memastikan lagi negosiasi dengan mereka apabila mana barang-barang yang bisa mereka sediakan. Itu tunggu mereka untuk melakukan pengecekan dulu 1-2 hari setelah mereka sudah approve, baru dari situ kami lempar lagi, lanjutkan ke bagian purchasing. Nah, dari bagian purchasing itu akan mencari lagi, memastikan kode-kode materialnya apabila memang apakah material itu memang ada di pabrik mereka atau mereka harus tarik dari pabrik lain atau toko-toko lain yang memang menyediakan. Nah, itu akan diberikan kode-kodenya. Kalau misalnya untuk India diberikan kode-kode SAP-nya. Kalau beli dari sini gitu kan. Nah, kalau udah dari situ akan lanjutkan lagi dilempar ke finance. Nah, dari bagian finance itu akan dilakukan pertama itu untuk penginputan harga-harganya dari masing-masing material berdasarkan kuantitinya dan juga dari taxation-nya, dan dari perpajakan itu sendiri antar negara itu mengikuti PPN-nya masing-masing negara. Kalau untuk India misalnya 18% material gitu. Kalau sudah prosesnya itu procurement ini akan dilanjutkan ke dioper ke tim yang bertugas untuk melakukan packing dari material itu. Apabila mereka sudah melakukan packing dari material itu, yang mungkin makan sekitar waktu 3-4 hari sampai seminggu, kan? Apabila ada kendala yang memang harus pending lagi. Nah, kalau sudah selesai itu, material ini akan diatur ke tim logistik yang akan bertugas untuk mengatur kendaraan dan juga untuk menyiapkan delivery order yang akan diserahkan ke pihak kami di sini. Dan pihak kami di sini di Transsion itu akan melakukan yang kami sebut dengan goods receiving, atau kami sebut dengan GRN di sini. Jadi goods receiving note itu yang kami melakukan penerimaan secara fisik, memastikan secara fisik, melakukan internal QC lagi, dan baru setelah itu kami akan menaruh barangnya secara fisik dan juga menginput ke dalam sistem barang-barang ini sendiri.
yang akan kami konsumsi atau akan kami jual ke customer kami yang lain. Biasanya PT-PT yang lain begitu.